Manchester United dropped plans for their players before Sunday's game against. But first, have you noticed that when it comes to gay pride celebrations in sport, there's a massive double standard? The thin line between. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Kedan, gimana kabar kalian? Gua harap sih Triple S ya, semoga sehat selalu. Nah Kedan, kali ini gue pengen bahas satu topik yang menarik dan cukup kontroversi lah menurut gue ya. Karena gue nggak terima banget gitu, karena ini terjadi di dunia sepak bola cuy. Apa itu? Yaitu kampanye Pride di Liga Inggris. Nah karena memang menurut gue yang paling getol banget Liga Inggris cuy. Sebagai fans Liga Inggris gue sangat terusik lah ya. Karena kita kan tiap minggu nonton Liga Inggris, kita nungguin. Dan yang sangat gue sedihin itu ya, klub kesayangan gue nomor 1 paling depan kampanyein Pride ini gitu. Mereka mendukung komunitas LGBT lewat kolaborasi dengan kelompok Gay Gunners, komunitas fans LGBT Arsenal. Bahkan mereka punya acara tahunan khusus untuk merayakan inklusivitas. Nah, kampanye Pride ini juga cuy telah menjadi simbol inklusivitas dan dukungan untuk komunitas LGBTQ+. Namun, kampanye ini juga menimbulkan sejumlah kontroversi dari kalangan pemain, klub, dan penggemar. Nah, apa sih yang memicu pro dan kontra? Bagaimana sejarah kampanye ini berkembang di Liga Inggris dan siapa saja yang terlibat dalam perdebatan ini? Mari kita simak bersama video kali ini. Nah, Kedan, kampanye Pride ini pertama kali muncul pada tahun 1990-an cuy. Namun baru menjadi lebih terlihat pada akhir tahun 2010-an kemarin. Yang mana awalnya kan sepak bola itu dianggap sebagai olahraga yang sangat maskulin kan. Dan jarang ada ruang untuk ekspresi identitas seksual atau gender di dalamnya. Namun, dengan meningkatnya kesadaran tentang hak-hak LGBT+ di luar, banyak klub sepak bola mulai mengambil langkah-langkah untuk mendukung inklusivitas ini. Nah, pada tahun 2016, Premier League atau Liga Inggris dan Asosiasi Sepak Bola Inggris yang kita sebut FA mulai mendukung kampanye Pride ini secara lebih terbuka, cuy. Beberapa klub mulai mengenakan kaos khusus bertema pelangi dan mengadakan berbagai acara selama bulan Juni yang dikenal sebagai bulan Pride secara global. Nah, tapi gue agak aneh ya. Kemarin minggu lalu gue nonton tuh awal-awal Desember, kalau kalian nonton pasti kalian ngelihat kok Desember mereka pakai ini lagi ya, ban kapten pelangi lagi. Apakah kampanyenya sudah dikencengin setahun 2 kali? Kalau dulu kan mah hanya setiap bulan Juni. Apakah sekarang Desember juga? Juni dan Desember. Jadi makin kenceng tuh. Tahun 2 kali, gue nggak tahu. Kalau kalian tahu boleh komen di komentar ya. Nah, salah satu momen penting dalam sejarah kampanye Pride ini adalah ketika West Ham United menjadi klub pertama di Liga Inggris yang menggunakan kaos dengan logo pelangi pada tahun 2016 dalam pertandingan melawan Chelsea. Nah, sejak itu semakin banyak klub yang bergabung dalam gerakan ini cuy. Klub-klub seperti Liverpool, Arsenal, Manchester City mulai menyertakan simbol-simbol pelangi dalam seragam mereka. Sementara beberapa pemain ikut serta dalam kampanye dengan mengenakan sepatu bertema pelangi. Jadi sepatunya ada talinya pelangi, pakai pita-pita pelangi di lengan. Macam-macam lah, intinya menunjukkan pelangi-pelangi ini tadi. Tujuan utama kampanye Pride di Liga Inggris adalah untuk menciptakan ruang yang aman dan inklusif bagi komunitas LGBT+ di dalam dunia yang dikenal sangat maskulin ini. Jadi itu tujuan orang itu cuy. Benar-benar menciptakan ruang yang aman, kata mereka. Sepak bola seringkali dianggap sebagai olahraga yang sangat dominan oleh laki-laki heteroseksual yang menyebabkan banyak individu LGBTQ+ mereka merasa terpinggirkan atau bahkan terisolasi. Dengan kampanye Pride, Liga Inggris dan klub-klubnya berharap untuk menunjukkan bahwa sepak bola adalah olahraga untuk semua orang tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender.
Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan menonjolkan simbol pelangi yang merupakan simbol global dari kebanggaan LGBT+ ini. Padahal mah ya, kalau si LGBT ini mau nonton bola, emang tinggal nonton aja ya kan? Kan gak ada yang larang juga. Apa sih? Kalau pemainnya mau jadi LGBT juga, si pemain siapa sebutin pemain yang LGBT? Siapa dulu pemain MU berdua tuh, Scholes sama siapa tuh? Ya udah gak ada masalah, silahkan aja lu itu, tapi jangan kampanye menurut gua gitu. Selain itu, kampanye ini juga bertujuan untuk memberikan dukungan kepada para pemain dan penggemar LGBT+ yang mungkin merasa tidak bisa sepenuhnya mengekspresikan diri mereka. Misal, para pemain yang mungkin merasa takut untuk keluar sebagai gay atau biseksual bisa merasa lebih didukung dan diterima oleh klub dan penggemar mereka. Namun, pada akhirnya kampanye Pride di sepak bola ini tidak lepas dari kontroversi. Salah satu kontroversi yang pertama mencuat adalah penolakan dari beberapa pemain untuk mengenakan simbol pelangi atau berpartisipasi dalam acara Pride ini. Beberapa pemain mengklaim bahwa mereka nggak nyaman menggunakan simbol yang terkait dengan orientasi seksual. Meskipun kampanye tersebut dimaksudkan untuk mendukung inklusivitas. Jadi menurut gue ini kampanye juga maksa. Harusnya kalau ada pemain atau pihak-pihak yang tidak mau ikut kampanye ya jangan dilarang, jangan dihukum. Kayak kemarin Mas Rowi, baru-baru aja Mas Rowi nolak pakai baju pelangi saat lagi mau latihan sama MU. Tapi syukurnya pemain MU pada solidaritas tinggi, akhirnya mereka semua nggak pakai. Gue salut sama Babang Mas Rowi ini. Kenapa nggak ke Arsenal sih bang? Ngapain di MU? Bapuk MU. Nah pada tahun 2020, Danny Rose ini seorang back Tottenham. Ini juga back dari klub nggak jelas sih Tottenham. Aduh. Yang mana dia juga sebagai seorang aktivis anti rasisme cuy. Dia berbicara tentang pengalaman pribadi dan pandangannya terkait kampanye Pride ini. Danny Rose mengungkapkan bahwa dia merasa tidak ada cukup dukungan terhadap pemain yang ingin tampil sebagai bagian dari komunitas LGBT+ ini. Bahkan dalam beberapa kasus ada kecenderungan untuk mendukung kampanye Pride di luar lapangan, tapi tidak ada ruang untuk mendiskusikan orientasi seksual pemain di ruang ganti atau dalam lingkungan tim. Jadi menurut dia di luar lapangan kampanye, tapi di dalam ruang ganti atau lingkungan tim nggak ada diskusi tentang hal ini gitu. Suka-suka lo, Danny Rose. Nah, selain itu, pada tahun 2021, ada pemain namanya Ivan Toney dari Brentford. Sekarang dia udah di Arab, cuy. Ini inceran Arsenal, tapi jadinya ke Arab ya. Aduh. Nah, Brentford ini memicu perdebatan setelah mengungkapkan bahwa dia merasa nggak nyaman mengenakan kaos bertema pelangi. Nah, ungkapan Ivan Toney ini menyebabkan reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk penggemar dan organisasi yang mendukung komunitas LGBT+ ini. Ini mah yang nolak orang LGBT semua ini. Menurut gue Bang Ivan Toney mantap, makanya dia ke Arab ya kan. Capek dia di Inggris. Nah, kontra ini juga tidak hanya melibatkan pemain, tapi juga pihak manajemen klub dan penggemar. Beberapa penggemar merasa bahwa sepak bola harusnya tetap terpisah dari politik atau gerakan sosial, dan bahwa kampanye seperti Pride ini hanya akan memperburuk polarisasi dalam dunia olahraga. Nah emang iya, kalaupun memang mau kampanye, menurut sebagian fans ya, harusnya kampanye itu yang lebih urgent gitu loh, kampanye perdamaian, bukan kampanye kesetaraan. Pikir FIFA. Nah, media sosial memainkan peran besar dalam membentuk debat tentang kampanye Pride di sepak bola ini cuy. Ketika pemain menanggapi atau mengungkapkan penolakan terhadap kampanye Pride, sosmed menjadi medan perang, medan pertempuran utama. Banyak penggemar yang mengecam pemain yang menolak, sementara yang lain membela hak pemain untuk memiliki pandangan pribadi. Harusnya iya, kalian kalau ada pemain yang nggak mau kampanye ini, jangan kalian kecam, paham ya? Harusnya kalian belajar toleransi lah. Contoh, salah satu kasus yang mencuri perhatian adalah saat Kieran Trippier, bek kanan Inggris. Dulu sama dia main di tim Gurem juga nih. Pernah main di Tottenham, sekarang dia di Atletico Madrid. Dia pernah dikritik setelah dia membagikan pesan yang dianggap sensitif terkait kampanye Pride ini. Jadi intinya kalau ada pemain yang kritik tentang kampanye Pride, langsung dihujat sama fans-fans ya dia juga kan LGBT+ itu. Nah, Trippier ini awalnya sangat mendukung kampanye anti diskriminasi. Dia dianggap nggak konsisten dalam menyuarakan
pendapatnya tentang Pride yang memicu debat di kalangan penggemar dan komunitas sepak bola. Yang memicu debat di kalangan LGBT tepatnya. Kalau fans yang normal, ya mau ganti Pierre ngomong apa, nggak ada masalah. Itu hak dia, pendapat dia pribadi. Jadi kita nggak pernah sibuk lah gitu. Nah di sisi lain, ada juga penggemar yang menganggap kampanye Pride ini sebagai langkah positif. Mereka berpendapat bahwa sepak bola adalah olahraga global yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat. Dan dengan menampilkan simbol pelangi, mereka berharap dapat menginspirasi perubahan positif dan lebih banyak inklusivitas. Menurut gua, kalau mau kampanye, benar-benar kampanye perdamaian itu lebih urgent daripada kampanye kesetaraan ini. Emang kalau nggak kampanye Pride, kalian pada sakit? Enggak kan? Nyawa kalian tidak terancam kan? Nggak ada yang ganggu komunitas LGBT plus kan di dunia ini. Di luar negeri pun nggak ada. Tapi kalau perdamaian ini mengganggu cuy. Perang-perang ini kalau nggak dikampanyekan, menurut gua itu lebih berbahaya. Nah, kenapa saat ada fans yang mengkampanyekan kemanusiaan, justru Federasi Sepak Bola FIFA justru malah melarang? Kenapa? Apa standar kalian FIFA? Ayolah. Nah, meskipun ada beberapa kontra, banyak klub sepak bola di Inggris dengan tegas mendukung kampanye Pride ini. Jadi gua kalau di Inggris, gua itu dari dulu dari sekolah ngefansnya Arsenal. Karena saat sekolah, tim yang gue tonton waktu itu langsung Arsenal. Jadi gue langsung demen. Sayangnya, ini tim jadi gue benci sekarang. Tapi walaupun tetap gue tonton, tetap gue gedek nih sama manajemennya. Karena mereka ini salah satu yang paling konsisten menunjukkan dukungan terhadap komunitas LGBT plus cuy. Dengan mengenakan kaos bertema pelangi lah pada bulan Juni. Belum lagi klub ini bekerja sama dengan organisasi-organisasi LGBT plus untuk meningkatkan kesadaran tentang inklusivitas dalam sepak bola. Gue gedek banget sama tim ini nih. Giliran kampanye Pride, lu dukung abis-abisan. Giliran Ozil menyuarakan kemanusiaan, lu cut Ozil, lu tutup abis-abisan sampai Ozil hancur karirnya gara-gara lu. Emang tim haram juga. Nah, gue sempat berpikiran gue pengen ganti klub gitu. Kayak bapak-bapak yang dari Jawa Barat pindah ke Jakarta gitu kan. Ganti klub bisa. Tadinya biru jadi oranye bisa. Demi kepentingan politik bisa. Nah, gue coba seperti bapak itu gitu. Apakah gue bisa ganti tim kesayangan? Karena gue berpikir, gue pengen ganti ke Liverpool waktu itu. Ada Muhammad Salah, ada Sadio Mane gitu kan. Pemain-pemain favorit kita lah. Ternyata nggak bisa cuy. Beneran. Tetap gue lebih ada Liverpool main sama Arsenal jam berbarengan. Gue lebih dukung Arsenal. Apalagi Liverpool jumpa Arsenal, gue dukung Arsenal. Jadi nggak bisa. Nah, gue pikir Liverpool beda. Ternyata Liverpool sama aja. Dia juga terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung LGBT plus cuy. Termasuk ya kemarin mereka kampanye bertajuk Red Together. Idih. Ini kampanye mengusung nilai-nilai keberagaman dan inklusivitas. Nggak ngerti lah. Pada tahun 2019, Liverpool menggelar acara untuk merayakan bulan Pride di kota mereka yang terkenal dengan sejarahnya yang progresif dan inklusif. Terus ada lagi klub Goib. Nah, klub Goib kalian tahu sendirilah yang dikenal dengan kebijakan inklusif mereka. Ini klub Goib juga mengadakan kampanye Pride secara rutin dan memberikan dukungan terhadap hak-hak LGBT+ melalui berbagai acara komunitas dan kemitraan dengan organisasi lokal. Terserahlah klub Goib mau ngapain ya kan. Nggak ada yang peduli, dia kalah 6 kali juga nggak ada yang peduli. Orang lebih mending ngebully MU yang kalah sekali dibanding klub Goib ini kalah 6 kali gitu. Nah, kontroversi terkini terkait kampanye Pride di Liga Inggris datang dari keputusan beberapa pemain yang memilih untuk tidak menggunakan kaos pelangi selama pertandingan tertentu. Pada tahun 2023, beberapa pemain dari Manchester United dan Tottenham Hotspur menolak menggunakan kaos pelangi pada pertandingan yang diadakan selama bulan Pride ini cuy. Yang memicu perdebatan publik dan reaksi keras dari berbagai pihak. Intinya dari mereka lah ya, dari kalangan mereka reaksinya. Salah satu alasan yang diajukan oleh pemain adalah keyakinan pribadi mereka yang mungkin tidak sejalan dengan simbol atau gerakan tertentu. Namun ini menimbulkan banyak kritik, terutama dari kalangan organisasi LGBT+ dan beberapa penggemar sepak bola yang menganggap ini sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap isu kesetaraan dan hak asasi manusia.
sekali lagi gue bilangin, kalian kalau memang peduli banget terhadap hak asasi manusia, kalau kalian sepeduli itu sama hak asasi manusia, harusnya kalian peduli sama Gaza. Harusnya kalian lebih peduli dengan perdamaian, lebih peduli daripada hal ini. Itu sekali lagi gue bilang. Nah, kembali ke tema. Di sisi lain ada juga suara-suara yang berpendapat bahwa pemaksaan simbol-simbol ini mungkin tidak efektif dalam mengubah pandangan pemain atau penggemar, dan bahwa pendidikan tentang toleransi dan keberagaman harus menjadi fokus utama dalam memerangi diskriminasi di sepak bola. Betul, kalian harus belajar toleransi. Kalau ada orang berpendapat beda sama kalian, ya jangan kalian kecam lah. Itu intinya. Oke, jadi mungkin kesimpulannya, kalau memang kalian merasa kampanye ini penting untuk kesetaraan, ya silahkan saja. Tapi jangan kecam orang-orang yang nggak mau ikut kampanye, pemain, klub, jangan dikecam nggak mau ikut kampanye. Dan kalau ada penggemar yang ingin menyuarakan kemanusiaan, contoh kayak fans-fans ya Rangers dan tim-tim mana tuh yang selalu menyuarakan ke bendera Palestina, itu justru kalian kecam. Kenapa? Apakah kampanye ini lebih penting daripada perdamaian? Nah, jadi intinya memang sepak bola ini cuy adalah salah satu olahraga yang bisa mempersatukan manusia. Benar-benar sepak bola ini mempersatukan orang. Jadi mari kita jadikan wadah untuk mempersatukan, membuat damai dunia kita yang sedang kacau balau ini, kalau menurut gua. Nah, gimana menurut kalian? Silahkan curahkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalian kasih pendapat kalian, kita berdebat selama masih waras, boleh silahkan berdebat. Dan pendapat ini gue sadur dari sumber-sumber yang akan gue taruh di link juga nanti. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you next video. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.